Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, yaitu mematikan dengan kematian yang kecil, yaitu kematian ketika kita tertidur, yang menjadi ayat, yang menjadi tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, sebagai peringatan bahwa suatu saat nanti kita akan tertidur dan tidak terbangun lagi. Dan pada suatu saat nanti kita akan terbangun dan tidak tertidur lagi, yaitu ketika kita ditidurkan sejenak di dunia, kita tidak akan terbangun kembali di dunia. Tapi ketika kita dibangunkan di padang mahsyar dan dihadapkan di hadapan Allah, disitulah kebangkitan yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya. Kita akan dibangunkan dan tidak pernah lagi tertidur. Disitulah seseorang dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikannya lebih berat, maka kebaikan yang akan ia lihat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tetapi barang siapa yang amalan keburukannya lebih berat, maka keburukan pula yang akan ia lihat. Maka dari situ memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya di pagi hari kita hendaknya sudah memiliki planning, sudah memiliki tujuan, telah mencatat dari kekurangan-kekurangan kita di hari sebelumnya untuk kita perbaiki di hari ini. Dan begitulah gambaran seorang mukmin, yang hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibanding hari ini. Semakin mendekatkan dirinya kepada kematiannya, menunjukkan semakin dekatnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari kajian Asyarul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, 10 kaidah dalam konsep mensucikan jiwa. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di konsep yang ke-9, yang kata Syekh Al-Qaidatut Tasi'atu, kaidah yang ke-9, al-hadzru minal ujabi wal iktirari bin nafsi. Hendaknya seseorang jiwa yang ingin disucikan, yang menginginkan kesucian jiwa, agar berhati-hati dari sifat takjub kepada dirinya, sifat bangga, wal iktirar bin nafsi, dan hendaknya dia tidak tertipu akan jiwanya. Jadi yang bisa mensucikan jiwa adalah hendaknya seseorang mensucikan jiwanya dan dari sifat merasa bangga dan tertipu akan kekurangannya yang dia lihat kelebihan. Merasa dirinya lebih suci padahal hakikatnya dia kotor, naudzubillah. Maka dari itu terlihat dalam sejarah bagaimana orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kami adalah kekasih-kekasih Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka mengatakan tidak ada yang lebih pantas baginya surga kecuali kami. Akan tetapi orang-orang Nasrani juga mengatakan demikian, padahal semuanya keduanya dijanjikan oleh neraka Allah. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Akan tetapi mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya. Mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan sekali-kali kalian merekomendasi diri kalian, menganggap suci diri kalian, menganggap kalian yang paling wow di hadapan Allah. Allah yang lebih tahu di antara kalian siapa yang bertakwa di antara kalian. Maka dari itu kaidah dalam kehidupan
hendaknya kita fokus menuju kepada Allah, bagaimanapun manusia mencela. Maka dari itu ada sebuah kisah, dari kisah yang indah tentang ada dua orang tua yang mengendarai bersama anaknya. Di suatu hari dia mengendarai seekor keledai berjalan pada suatu kampung. Akhirnya orang-orang kampung mencelanya. Ini antara bapak dan anak sama saja. Dia tidak memiliki sifat kasih sayang terhadap keledainya. Dia memberikan beban kepada keledainya yang lebih. Akhirnya bapak ini karena merasa dia tidak dianggap menjadi orang-orang yang rahmat, akhirnya dia turun. Akhirnya dia turun, anaknya di atas keledai. Setelah berjalan melewati suatu kampung, muncul lagi di suatu kampung ucapan yang lain, mengatakan anak ini kurang ajar. Dia bapaknya yang jalan, dia yang di atas keledai. Maka pada saat itu anaknya pun merasa betul juga orang ini. Akhirnya dia lagi berjalan, tapi berubah. Bapaknya yang di atas keledai, anaknya yang berjalan. Kemudian dituntut masuk pada suatu kampung. Orang-orang kampung pun mencelanya bahwa ini bapak ini kurang ajar. Anaknya, bapaknya, ini bapak kurang ajar. Dia di atas, anaknya di bawah. Akhirnya mereka mengatakan kalau begitu kita dua-dua turun saja di bawah keledai. Akhirnya dua-duanya berjalan, keledainya dituntut. Maka orang kampung pun berkata, ini bapak dan anak sama-sama bodoh-bodoh. Dia memiliki kendaraan, tapi kendaraannya tidak dipakai. Akhirnya kata bapak ini, kalamun nas la yantahi. Ternyata ucapan manusia itu tidak akan ada habisnya. Bagaimanapun sudah berkendaraan berdua masih dicela, berkendaraan salah satunya dicela, salah satunya ketika berpindah salah satunya dicela juga, melepaskan keduanya dicela juga. Jangankan kita manusia melakukan amalan-amalan ketaatan, akan senantiasa ada yang mencela dari orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Bagaimanapun kebaikan yang kita lakukan, selalu ada tantangan. Akan tetapi sekali lagi, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, lakukan saja demi menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun manusia mencela kita, dan ketahuilah sesungguhnya yang kita harapkan hanyalah wajah Allah. Akan tetapi bersamaan dengan itu, jangan pernah merasa bangga, merasa takjub dengan apa yang telah kita lakukan. Sebagaimana Allah kabarkan ya tentang ketika Abu Bakar meminta suatu doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada Abu Bakar, katakan ya Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa an faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini Abu Bakar tidak ada yang meragukan kebaikannya, tidak ada yang meragukan pengorbanannya terhadap agama. Bersamaan dengan itu ketika dia meminta doa kepada Nabi, Nabi ajarkan Abu Bakar katakan, ya Allah sesungguhnya saya telah menzalimi diriku. Bayangkan, jadi Nabi ajarkan ketundukan, bukan ajarkan membanggakan apa yang dia lakukan. Katakan ya Abu Bakar, ya Allah sesungguhnya saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan di sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau maha rahmat lagi maha penyayang. Inti pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan subuh kali ini dari kaidah yang ke-9 yang diingatkan oleh Syekh, agar hendaknya seseorang yang ingin mensucikan dirinya, agar hendaknya berhati-hati terhadap merasa takjub dengan dirinya, dan agar hendaknya seseorang tidak tertipu akan jiwanya. Insyaallah taala, karena waktu yang membatasi kita, di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan dari jenis-jenis jiwa itu, bagaimana mengetahuinya. Ketika kita sudah tahu penyakitnya, bagaimana cara mengobatinya. Semoga Allah memudahkan kita dan menetapkan kita dalam kebaikan tersebut. Inna walidhalika wal qadiru alaih. Dan kita memohon kepada Allah, semoga segala kesombongan di dalam hati kita, merasa bangga, merasa lebih dari kaum muslimin yang lain, Allah cabut dan menetapkan sifat tawadu, sifat rendah diri kepada Allah Azza wa Jalla, kepada orang tua kita,
dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadu'a lillah rafa Allah." Barang siapa yang memiliki sifat ketundukan kepada Allah, sifat tawadu kepada Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.